Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, mengelola keuangan dengan bijak adalah suatu kewajiban. Salah satu aspek penting dari manajemen keuangan yang bijak adalah kemampuan untuk menyimpan uang dengan tepat. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 cara yang dianjurkan dan yang dilarang dalam Islam untuk menyimpan uang. Dengan memahami prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama kita dapat memastikan bahwa kita menggunakan uang kita dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebelumnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, dalam ajaran Islam, disarankan untuk menyisihkan rezeki atau menabung. Rezeki merupakan anugerah dari Allah yang harus diatur dengan bijak agar lebih bermanfaat. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berusaha dengan baik, membelanjakan secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya. Tak dapat dipungkiri bahwa tujuan dari menabung atau menyimpan uang adalah untuk digunakan dalam jangka panjang. Seiring dengan ajaran yang disampaikan dalam hadis lain, simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu, menegaskan bahwa menabung adalah tindakan yang diberkahi dan dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, menabung bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga merupakan perbuatan mulia yang akan mendapat rahmat dari Allah. Kedua, dalam ajaran Islam, dilarang untuk berlebih-lebihan dalam mengelola keuangan. Rasulullah memberikan perintah kepada umatnya untuk hidup dengan sederhana, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Meskipun demikian, juga penting untuk memperhatikan hal-hal yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengingatkan umat Islam tentang pentingnya mempertimbangkan pengeluaran dan menjauhi pemborosan, bahkan dalam hal-hal yang dianggap sepele. Dengan demikian, menjalani kehidupan yang sederhana dan menghindari perilaku berlebih-lebihan dalam pengeluaran adalah bagian dari ajaran Islam yang mendorong kebijaksanaan dalam manajemen keuangan. Ketiga, dalam ajaran Islam, dianjurkan untuk mencatat penghasilan dan pengeluaran dengan cermat. Al-Quran, yang memuat ayat terpanjang, memerintahkan untuk mencatat semua detail hutang yang secara luas dapat diterapkan pada pengelolaan keuangan secara umum. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 267, dan juga tentang menjauhi pemborosan, sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 26-27. Dengan mencatat penghasilan dan pengeluaran secara terperinci, kita dapat mengawasi keuangan kita dengan lebih baik, menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta menghindari perilaku boros yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, dalam ajaran Islam, disarankan untuk melakukan investasi yang berkelanjutan, yaitu investasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para ulama dan ahli keuangan Islam menganjurkan untuk berinvestasi dalam bisnis yang halal dan berkelanjutan. Sebagai contoh, investasi dalam bidang peternakan adalah salah satu yang dianjurkan. Hadis Nabi menyatakan bahwa tak ada seorang nabi pun kecuali pernah menjadi pengembala, menandakan bahwa peternakan adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Investasi ini tidak hanya dapat membawa keuntungan material, tetapi juga keuntungan spiritual yang diharapkan dalam ajaran agama. Dengan demikian, melalui investasi yang berkelanjutan, umat Islam dapat memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan ajaran Islam. Kelima, dalam ajaran Islam, memberikan sebagian dari harta sebagai zakat dan sedekah
merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta serta mendapatkan berkah dari Allah. Al-Quran menjelaskan pentingnya zakat dan sedekah dalam beberapa ayat, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 267-273. Dengan melakukan sedekah, rezeki kita tidak akan berkurang, melainkan justru akan bertambah berlipat-lipat sesuai dengan janji Allah. Dengan demikian, sedekah dapat dianggap sebagai cara untuk menyimpan rezeki di sisi Allah. Dalam Islam, memberikan zakat dan sedekah bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai cara untuk membersihkan harta, membantu sesama, dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Keenam, dalam ajaran Islam, dilarang keras untuk terlibat dalam riba. Al-Quran dengan tegas melarang riba dalam beberapa ayat, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279. Rasulullah juga mengutuk praktik riba dalam hadis-hadisnya. Riba dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam Islam, karena melibatkan penindasan terhadap sesama dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Dengan menghindari riba, umat Islam dapat menjaga kesucian dan keadilan dalam hubungan ekonomi, serta memastikan bahwa kekayaan yang mereka peroleh tidak didapatkan dengan cara yang dilarang oleh agama. Sebagai gantinya, Islam mendorong untuk terlibat dalam transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketujuh, dalam ajaran Islam, perjudian diharamkan secara tegas. Al-Quran menjelaskan larangan terhadap perjudian dalam surah Al-Maidah ayat 90. Praktik ini dianggap haram karena melibatkan unsur ketidakpastian dan merugikan pihak lain. Dalam Islam, kegiatan yang melibatkan perjudian tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran yang diajarkan oleh agama. Dengan menghindari perjudian, umat Islam dapat memastikan bahwa kekayaan mereka tidak berasal dari sumber yang dilarang oleh Allah. Sebagai gantinya, Islam mendorong untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan adil, serta menggunakan kekayaan dengan cara yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat. Kedelapan, dalam ajaran Islam, ditekankan pentingnya untuk menghindari hutang yang tidak perlu. Bahkan Islam menegaskan bahwa menggadaikan barang lebih baik daripada berhutang. Rasulullah telah memberikan contoh dengan menggadaikan baju zirah beliau sebagai alternatif dari berhutang. Hal ini menunjukkan bahwa menggadaikan barang yang penting adalah tindakan yang lebih disukai daripada berhutang. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan menjaga keseimbangan keuangan. Dengan menghindari hutang yang tidak perlu, umat Islam dapat memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam beban hutang yang berlebihan yang dapat membahayakan kondisi keuangan mereka dan memperburuk kualitas hidup. Kesembilan, dalam ajaran Islam, ditegaskan untuk tidak sembarangan memberikan uang kepada orang-orang yang belum berakal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum berakal harta yang dijadikan Allah sebagai pokok nafkah mereka, tetapi berilah mereka makanan dan pakaian dengan itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." Quran Surah An-Nisa ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa pemberian uang kepada mereka yang belum berakal dapat menyebabkan penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak bijaksana terhadap harta tersebut. Sebagai gantinya, Islam mengajarkan untuk memberikan makanan, pakaian, dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memberikan kata-kata yang baik dan penuh kasih kepada mereka. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk memberikan bantuan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penerima dan tidak disalahgunakan. Terakhir, dalam ajaran Islam, tidak sembarangan menaruh uang juga merupakan hal yang penting. Disarankan untuk menyimpan uang di tempat yang aman dari basah dan rayap atau serangga perusak. Meskipun zaman dahulu orang sering menyimpan uang di lemari atau di bawah bantal, namun hal tersebut dianggap berbahaya. Sebagian orang mungkin memiliki kebiasaan menyimpan uang di dalam sela-sela mushaf Al-Quran, dengan alasan agar uang tidak hilang atau dicuri oleh tuyul. Namun, berdasarkan ijtihad para ulama Syafi'iyah, seperti yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, tindakan tersebut dinyatakan haram. Imam Ali Shibra menambahkan
bahwa tidak hanya itu, bahkan meletakkan uang di antara hal-hal yang diagungkan, seperti asma Allah dan Rasul-Nya, juga terlarang. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, tindakan menyimpan uang harus dilakukan dengan bijaksana dan dengan memperhatikan ketentuan agama. Selain memperhatikan keamanan uang secara fisik, juga penting untuk memastikan bahwa tindakan penyimpanan uang tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak menodai keagungan kitab suci Al-Quran serta asma Allah dan Rasul-Nya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.